Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat kebumian. Silakan. Inti ajaran Prabu Sindhu atau Shinto di Jepang dan di India menjadi Hindu atau Hindus adalah ajaran budi pekerti dan ketatanegaraan yang disebut sebagai Lahyang Sakala Domas dan Lahyang Sakala Ulangi. Bukan sakala. Layang Salaka Domas dan Layang Salaka Nagara. Jadi berdasarkan penjelasan ini, maka agama Hindu yang katanya berasal dari India ternyata berasal dari ajaran nenek moyang Nusantara, yaitu Prabu Sindhu, yang kemudian ajarannya berimigrasi ke India karena bencana Atlantis dan kini kembali lagi ke Indonesia, tempat asal usulnya. Jadi kita mengetahui secara pasti bahwa orang Hindu dan agama Hindu sebenarnya berasal dari Indonesia. Mereka pindah ke India ketika rumah asli mereka tenggelam karena bencana ledakan gunung Merapi. Karena India itu sendiri tidak memiliki gunung Merapi. Mungkin saja orang Hindu mengembangkan doktrin ini di sini di Indonesia dan kemudian membawa doktrin itu ke India ketika mereka pindah ke wilayah yang lebih aman. Menurut ajaran Salaka, negara Prabu Sindhu, sebenarnya negara ini memiliki beberapa nama, namun pada umumnya bangsa Indonesia hanya memiliki nama Nusantara saja. Padahal awalnya bernama Dirgantara, kemudian menjadi Swargantara, lalu menjadi Dwipantara. Setelah itu menjadi Nusantara dan kini disebut Indonesia. Lalu apa kaitannya dengan Blok Kujang? Pada dasarnya, Pangambaran Kujang atau jenis keris itu sama dengan Garuda Pancasila di zaman sekarang. Artinya Kujang sama dengan lambang negara yang mengandung inti ajaran kenegaraan atau ideologi bangsa atau ageman bangsa. Kujang merupakan simbol api atau Ra sama dengan api kehidupan bagi masyarakat pegunungan atau dataran tinggi, dan kelak ketika negara ini mengembangkan diri menjadi kerajaan maritim, maka lahirnya bentuk keris sebagai simbol air atau naga atau dunia wanita atau ibu pertiwi. Singkatnya, Kujang bersebagai Ra dan keris merupakan sebagai naga, maka terbentuklah konsep naga dan Ra ke Kujang atau Kujang. Lalu kita menyebutkan sebagai negara atau negara. Jadi negara adalah gabungan dari keris dan Kujang. Karena kata naga disebut sebagai terlebih dahulu dari kata Ra. Sebab tidak ada kata ra naga, maka keris lebih dahulu tercipta daripada Kujang. Atau dengan bahasa sedikit diplomatis, Kujang adalah bagian yang dari jenis keris zaman Dirgantara atau wilayah api kehidupan yang bercahaya. Artinya Kujang dijadikan sebagai simbol Batara Durga atau api yang memberi kehidupan zaman Swargantara atau wilayah kehidupan mandiri yang bercahaya. Artinya Kujang sama dengan sebagai simbol matahari atau Sahyam Mahnon. Zaman Dwipantara artinya Kujang sebagai simbol sama dengan simbol ajaran cahaya atau api atau merah atau api atau matahari atau Salaka Domas, dan keris sama dengan sebagai simbol negara atau maritim atau Salaka negara, artinya lahirnya konsep cahaya kembar atau Dwi, naga dan Ra dengan simbol Kujang, dan keris atau merah dan putih vertikal atau horizontal. Maka itu sebabnya pula Prabu Air Langga atau pada tahun 1000 Masehi disimbolkan mengendarai Garuda Wisnu atau menunggang seekor burung yang berdiri bertumbuh di atas naga atau ular, yang mensiratkan era Banjarnegara atau Banjarnegara, zaman Nusantara kelak kehidupan manusia. Cahaya artinya mengembangkan lahirnya panji cahaya. Bendera sebagai lambang negara atau bendera merah putih. Sebagai negara maritim dalam era ini, keris lebih banyak berperan dibandingkan Kujang. Pada zaman ini dikenal sebagai era Pajajaran negara atau zaman Indonesia sama dengan konsep negara republik kembali ke publik atau rakyat. Kerajaan diruntuhkan. Oh iya benar. Zaman negara, konsep negara republik kembali ke publik atau rakyat. Kerajaan diruntuhkan dan disebut atau dirampok oleh rakyat. Rakyat sama dengan atau
ayat. Ya, Esa sekarang bacaan. Sama yang belum. Kan Berdasarkan penjelasan di atas, maka kujang sama dengan simbol Batara Durga, sama dengan simbol Dewa Api, sama dengan simbol Gerhana Matahari, sama dengan simbol Salakadomas, sama dengan simbol merah, sama dengan horizontal. Keris sama dengan Dewa Air, sama dengan simbol negara maritim, sama dengan simbol Salaka Negara, sama dengan simbol putih, sama dengan vertikal. Dengan demikian, makna bendera sama sekali jauh berbeda dengan flag atau dalam bahasa Inggris, sebab merah putih adalah lambang kehidupan keagamaan dan kenegaraan bangsa yang telah mampu menciptakan sistem tanda yang agung. Keunggulan dan keagungan suatu bahasa atau Atlantis ditandai oleh kemampuan mereka dalam menciptakan sistem tanda untuk berkomunikasi, dan bangsa atau Atlantis kita sudah melakukannya sejak ribuan tahun lalu. Hanya bangsa Atlantis saja yang mampu melakukannya. Ini ada gambar keris Sungai Lupulo dan kujang gunung api dasar laut sekarang sabuk. lanjut sedikit lagi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis katakan bahwa wilayah Karangsambung di Kebumen adalah titik pusat pertemuan antara Sungai Lupulo dan gunung api bawah laut Karangsambung adalah juga titik pertemuan antara Jawa dan Sunda. Titik pertemuan antara naga atau keris Lupulo dan Ra, kujang api gunung bawah laut, sama dengan negara jadinya ya. Terus jadi wilayah ini yang paling Pelan-pelan Mas, terakhir. Jadi wilayah ini yang paling cocok untuk mendirikan pemerintahan negara atau negara Republik Indonesia, sebab di tempat inilah berjayanya Atlantis purba. Ya, bukan nama dokter penasehat, calon penasehat utama Mas, Imakta adalah kemasan isi. Jadi dari kebetulan kenapa IKN 354 memang sangat, saya salah satu yang cukup proses. Bahkan pembicaraan itu waktu di sini dengan yang beberapa Soekarno, termasuk kenapa air, api, ya, tanah gitu dan lain-lain ya. Kalau keramik, masuk logo halal, ya, seperti wayang. Oke, ya. Jadi substansi Imakta adalah bahwa kita akan kembali ke bumi dan mati ke bumi. Kebumian adalah substansi yang anasir tanah dimanapun pada kita. Yang substansi tanah ini tadi secara makna positif, jadi dia mewakili sifat seperti yang tabligh itu menyampaikan yang benar sebenarnya. Tapi sisi lain, ya, ketika si amanah tabligh si tanah ini tidak mukmin dan dia kafir, dia lakukan. Dan orang Kebumen sekarang sedang diuji untuk menduduki kalau nggak salah 2 atau 3 terus menjadi ranking terkeren, menjadi kabupaten terkaya dari bawah, bukan termiskin, ya, terkaya dari bawah. Ya, kenapa saya bilang kaya? Kalau saya buka sampelnya dari daerah yang namanya Sadang, saya sudah sampai lokasi sudah masuk Sudan, bahkan sudah meninggal dunia. Bahasanya udah kalau nggak pertolongan Allah tuh masuk Sudan udah secara syariah saya nggak pakai buat saya punya bukti di sekolah salah satu pusat. Anda tahu orang bilang sumbernya dari birunya. Saya sudah sampai lokasi, sama kayak sumber daya alam. Dan ini sudah saya soundingkan ketika saya ke kantor utama kemenangan Pak Jokowi pas saya datang. Tunjukkan emas itu ke anak buah dan Mas Andi langsung, yang saya nggak boleh, disitu nggak boleh menangis. Karena kantor kemenangan Pak Jokowi utama salah satu ya kan, ada beberapa ini salah satu utama. Disitulah Mas Andri menceritakan ketika Pak Jokowi sama Pak Luhut memanggil Pak Mahfud MD, Profesor MD,
untuk minta kelegowoan diganti oleh pemimpin. Ada beberapa argumen, ada beberapa alasan yang salah satunya melemahkan negara. Selain jelas semua kan ada bicara konteks politik praktis, sisi lain menangkal radikalisme, toleransi, menangkal ekstremisme dan sebagainya, pada para ulama walaupun sisi lain apa namanya. Nah, di tempat saya duduk di lantai itu, di situ Pak Jokowi, Pak Luhut, kemudian sama mengundang Prof. MD dengan anak buahnya Pak Jokowi, kalau nggak salah ada beberapa orang, untuk menentukan ketika 2019 ya, itu awalnya kan memang digandeng Prof. MD dan saya menduduki entah Pak Jokowi entah Pak Luhut kursi yang nah itu ya, makanya saya waktu itu memang dibantu oleh Pak Jokowi dengan Padang, oleh Pak Luhut, oleh Pak Andi Wijayanto, melalui Pak Ridwan Habibie yang di Kulon Bogor di Jakarta untuk FGD, misi FGD menangkal berita hoax jelang pemilu Pilpres 2019 melalui media sosial plus mujahadah request untuk mendoakan kemenangan Pak Jokowi. Saya bilang saya netral karena yang saya tunggu adalah Pak Wadid spesifik. Kalau masih dari partai kita sudahnya muncul nanti bukan kalau sudah saat belum, tapi setelah 2024 2029 bisa lihat karena bukan berarti sudon ini juga bicara antara benar yang sebenarnya. Kalau masih dari partai tidak mungkin lepas dari kepentingan apa kepentingan ada yang kan dia posisi seperti seorang was perantara, seorang komunikator, jembatan penghubung antara A sama B untuk menyatukan jadi tidak A B lagi, tapi sudah titik simak itu kemudian mas. Makanya sekarang bersama kalian kita dari membahas hakikat agama ma'rifat awal itu intinya harus sudah tahu ruhaniah itu adalah kitab, dia iman, dia mukmin yang bersuara pertama. Kenapa tanya? Karena tugas kalian nanti ke depan plus tentunya kemuliaan. Kemuliaan itu sudah imateri. Materi itu hanya impact. Ya, Anda punya skill, punya pengalaman, kerja, punya banyak uang, kaya raya, punya istri cantik, istri solihah, istri seksi. Itu punya impact guyonannya begitu. Saya nggak tahu. Iya, bentar. Harus foto nanti. Oke, bentar ya.